الرحمن الرحيم. فإن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: هل القلب هو الفؤاد؟ كيف يعمى القلب؟ ما الفرق بين العمى والعمى؟ كيف تكون القلوب لدى الحناجر؟ كيف يختم على القلب؟ كيف تقسو القلوب فتكون Hati dalam Al-Quran. Bagaimana hati menjadi sakit dan menjaga hati Dr. Ali Mansur Kayali. Salam Islam adalah kedamaian, rahmat dan berkat Allah atas Anda. Selamat datang saudara-saudaraku yang terkasih di episode baru program Al-Quran, pengetahuan dan penjelasan. Kita bertanya-tanya, apakah hati itu adalah jantung? Bagaimana cara kerja hati? Bagaimana hati menjadi buta? Bagaimana kamu bisa menjadikan hati berbicara? Bagaimana menjaga hati? Bagaimana cara membersihkan hati keras seperti batu? Apakah yang ada di dalam dada atau سمات النفس عند لاوتسو؟ وما هي أنواع النفس في القرآن الكريم؟ هذه الأمور سوف نوضحها بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان القلب والفؤاد في القرآن الكريم، فالرجاء المتابعة. القلب apakah yang ada di dalam dada atau shoulder? Apa saja yang menjadi bagian dari jiwa menurut Latso, dan apa saja bagian jiwa manusia di dalam Al-Quran? Mengenai perkara ini, kami akan segera jelaskan dengan izin Allah Ta'ala melalui di dalam Al-Quranul Karim. Hal-hal tersebut insya Allah akan kami wujudkan melalui episode yang berjudul Hati dan Jantung dalam Al-Quran yang mulia. Mohon ditindaklanjuti. الثاني ويقع في مقدمة رأس الإنسان أي الناصية، لأن الكذب يأتي منها لقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة في سورة العلق الآية 16. وإن اعتلال ومرض هذا القلب يقوم على أساسين: فساد العلم وفساد القصد، فيكون نتيجة ذلك الضلال. ومفتاح القلب السليم هو القرآن الكريم. قال تعالى في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب إذن هو مركز التفكير، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سورة الحج الآية 46. أما الفؤاد فهو مؤخرة دماغ الإنسان، حيث يتم تلقي المعلومات من الحواس الخمس. وهذا الفؤاد هو Hati dalam Al-Quran suci adalah pusat pemikiran manusia dan terletak di depan kepala manusia, yaitu ubun-ubun. Karena kebohongan berasal darinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka dalam surah Al-Alaq ayat 16. Dan aku akan atau sakit hati ini berdasarkan dua hal. Yang pertama, rusaknya ilmu dan rusaknya niat, dan akibatnya adalah kesesatan atau kesalahan. Dan kunci hati yang sehat adalah Al-Quran yang mulia. Muhammad ayat 24. Maka tidakkah mereka tidak menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jika hati adalah pusat pikiran, maka mereka akan memiliki hati untuk memahami surah Al-Hajj ayat 46. Adapun jantung adalah bagian belakang otak manusia, tempat informasi diterima dari panca indera, dan jantung atau 113: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وتصغى أي تنحرف عن الحق. 113: ولتصغى إليه
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وتصغى أي تنحرف عن الحق. قال تعالى في سورة القصص الآية رقم 10: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. فهنا في هذه الآية نجد القلب ونجد الفؤاد. أصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. الفؤاد هو مركز تلقي المعلومات عند الإنسان ويقع في نهاية جمجمة الإنسان. كل الحواس الخمس تصب معلوماتها في القلب الذي هو مركز تلقي المعلومات. الإنسان في حال الانفعال يقول لنا أحيانا: أنا لم أعد أرى بعيني. القرآن الكريم أوضح ذلك بسورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لم تعد ترى بعينيها، لم تعد تسمع بأذنيها، وإن كادت لتبدي به، كانت سوف تتخذ قرارا خاطئا، ربما تصرخ أو تكشف الأمر، لولا أن ربطنا على قلبها. القلب هو مركز اتخاذ hatinya. Fuad atau jantung merupakan pusat pengetahuan manusia yang jatuh dalam larangan. Di tengkorak manusia, panca indera dipenuhi dengan informasi. Di dalam hati yaitu pusat untuk menerima informasi. Seseorang dalam keadaan emosi terkadang mengatakan kepada kita bahwa jika saya tidak lagi melihat Al-Quran dengan mata saya, ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Dia tidak mengenali matanya, dan dia tidak akan melihat di matanya. Dia tidak akan lagi mendengar dengan telinganya, dan jika dia ada dan jika dia akan mengungkapkannya, dia akan membuat keputusan yang salah. Hati adalah pusat pengambilan keputusan manusia dan berada di garis depan otak, yaitu di dahi secara eksklusif. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. An-Nasyuh di sini disebabkan karena kesalahan dan kekufuran. Dan tidak ada binatang di bumi melainkan dia diazab dengan ubun-ubunnya. Jika binatang-binatang lain bukan lagi manusia, makhluk, dan menggerakkan mereka sesuai dengan hukum alam yang ditarik oleh Tuhan, dan tidak ada hewan di dunia bumi kecuali dia mengambil ubun-ubunnya. Oleh karena itu, azab di hari kiamat adalah di ubun-ubun, tidak karena tidak ada habisnya. Marilah kita bakar di ubun-ubun. Jika ubun-ubun itu di depan kepala manusia dan di atas kepala manusia, mata bagian ini akan dibutakan oleh gangguan. Yang Maha Kuasa berkata kepada Rasul mulianya, kepada Muhammad SAW, untuk usia Anda, bahwa mereka dibutakan oleh mabuk mereka. Itu mempengaruhi pusat pengambilan keputusan. Adapun bekerja dengan 1000 kompartemen, itu mempengaruhi penglihatan dan mempengaruhi mata Rasulullah SAW dalam perjalanan malam dan Mi'raj. Yang Maha Kuasa bersabda, kebaikan apa yang menyimpang dari penglihatan dan apa yang menutupi kekurangan penglihatan? Yang Maha Kuasa berkata tentang mata Rasulullah, semoga doa dan kedamaian menyertainya pada niat seorang ahli hukum yang sehat untuk menerima tontonan, bahwa penglihatan itu tidak menyimpang dan tidak membanjiri, tetapi ini tidak cukup sampai dia berkata, hati tidak berbohong, benar, atau lebih tepatnya, maka ambil keputusan yang tepat jika kebutaan mempengaruhi mata, sedangkan kebutaan mempengaruhi sudut. يصيب البصيرة، يصيب الناصية، يصيب مركز اتخاذ القرار. أما العمى بالألف المقصورة فيصيب البصر ويصيب العين. رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قال تعالى صراحة: ما زاغ البصر وما طغى. زاغ أي نقص، طغى أي المد البصري. قال تعالى أن عين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عينيه بقيت سليمتان بتلقي المشهد. ما زاغ البصر وما طغى.
لكن هذا لا يكفي، إلى أن قال ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن الفؤاد هو تلقي المعلومات الصحيحة وتوزيعها بشكل سليم داخل جمجمة الإنسان لكي يتخذ من خلالها الفهم الصحيح، وبالأحرى بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب. إذن العمى يصيب العين، بينما العمى يصيب الناصية. القلب ليس مضخة الدم الموجودة داخل صدر الإنسان. لماذا؟ لأن حاليا ثبت عمليا أن هذه المضخة يمكن نقلها، لكن لا يمكن أن ننقل دماغ إنسان إلى إنسان آخر. لكن لا ننكر أن هنالك علاقة ما بين القلب الذي داخل القفص الصدري وبين القلب مركز التفكير الأساسي في الدماغ. لماذا القلب الذي في الدماغ هو مركز التفكير الأساسي؟ قال تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نقول قسى تفكير الإنسان فأصبح تفكيره جامدا كالصخر. لكن هذا salam dalam perjalanan malam dan Mi'raj, yang Maha Kuasa bersabda, kebaikan apa yang menyimpang dari penglihatan dan apa yang menutupi kekurangan penglihatan? Yang Maha Kuasa berkata tentang mata Rasulullah, semoga doa dan kedamaian menyertainya pada niat seorang ahli hukum yang sehat untuk menerima tontonan, bahwa penglihatan itu tidak menyimpang dan tidak membanjiri, tetapi ini tidak cukup sampai dia berkata, hati tidak berbohong, benar, atau lebih tepatnya, maka ambil keputusan yang tepat jika kebutaan mempengaruhi mata, sedangkan kebutaan mempengaruhi sudut. Hati bukanlah pompa darah yang terletak di dalam dada manusia. Mengapa? Karena saat ini secara praktis terbukti pompa ini dapat dipindahkan, tetapi tidak mungkin untuk mentransfer otak manusia ke manusia lain. Tidak mungkin di sana hubungan antara hati yang ada dalam tulang rusuk dan jantung, pusat pemikiran utama di otak. Mengapa hati yang di otak merupakan pusat pemikiran dasar? Allah SWT berfirman, kemudian hatimu menjadi keras, jadi mereka seperti batu atau lebih keras. Beku seperti tembikar, tetapi hati ini, pompa ini, jika menjadi keras seperti batu, maka orang itu akan mati. Allah SWT berfirman, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu. Setiap seseorang sakit hati yang terakhir, apabila sakitnya hati ini yaitu yang pompa, iman dan pikirannya tetap selamat. Akan tetapi Allah tidak membolehkan apabila sakit otak, maka manusia akan masuk ke dalam fase kegilaan. Jika ada penyakit di dalam hati mereka, maka Allah menambahkan penyakitnya. Dengan Al-Quran ini, dengan ayat ini, penyakit untuk pompa ini yang ada dalam tulang rusuk. Allah SWT berfirman, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka bohongi. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang dahulu mereka bohongi. Allah SWT berfirman, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka, jika dia di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang dahulu mereka bohongi. Maka ini adalah jalan masuk kebohongan. Untuk itu Allah SWT berfirman, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka ayat tersebut menjelaskan bahwa pusat pengambilan keputusan adalah hati yang berada paling depan di kepala manusia. Ataukah orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa tidak akan ada penyakit? Allah mengeluarkan hati mereka dan mereka mengapa علاقة ما بين القلب الذي داخل القفص الصدري وبين القلب مركز التفكير الأساسي في الدماغ. لماذا القلب الذي في الدماغ هو مركز التفكير الأساسي؟ قال تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نقول قسى تفكير الإنسان فأصبح تفكيره جامدا كالصخر. لكن هذا القلب، هذه المضخة، إذا أصبحت قاسية كالحجارة فإن الإنسان يموت.
قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ندعو بالشفاء لكل السادة مرضى القلب الذي هو المضخة. إذا مرض هذا القلب الذي هو المضخة يبقى إيمان الإنسان وتفكيره سليما، لكن لا سمح الله إذا مرض الدماغ فيدخل الإنسان في مرحلة الجنون. إذن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا يقصد القرآن الكريم بهذه الآية المرض لهذه المضخة التي داخل القفص الصدري. قال تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وتابعت الآية لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى ناصية كاذبة خاطئة. إذن في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فهذه المضخة لا تكذب، لقوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة. فكأن الآية توضح أن مركز اتخاذ القرار الرئيسي هو القلب، يكون في مقدمة رأس الإنسان. Akan tetapi Allah tidak membolehkan apabila sakit otak, maka manusia akan masuk ke dalam fase kegilaan. Jika ada penyakit di dalam hati mereka, maka Allah menambahkan penyakitnya. Dengan Al-Quran ini, dengan ayat ini, penyakit untuk pompa ini yang ada dalam tulang rusuk. Allah SWT berfirman, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka bohongi. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang dahulu mereka bohongi. Allah SWT berfirman, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka, jika dia di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang dahulu mereka bohongi. Maka ini adalah jalan masuk kebohongan. Untuk itu Allah SWT berfirman, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka ayat tersebut menjelaskan bahwa pusat pengambilan keputusan adalah hati yang berada paling depan di kepala manusia. Ataukah orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa tidak akan ada penyakit? Allah mengeluarkan hati mereka, dan mengapa hati menjadi pusat pemikiran utama di otak? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj secara eksplisit, sehingga mereka akan memiliki hati yang dengannya mereka memahami jika mereka memahami dari pikiran. Dalam hal ini adalah peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau memberi telinga ketika dia mati syahid. Jika mereka tidak merenungkan Al-Quran dan hati terkunci pada apa yang mematikan pikiran dan tidak menutup pompa darah atau peredaran darahnya yang terganggu, atau peredaran darahnya akan terganggu. Dan Allah SWT berfirman terus terang dalam surah Saba bahwa jika dia panik, takut dari hati mereka, mana penghilangnya takut dari hati mereka. Dan Allah SWT berfirman secara eksplisit dalam surah Al-Ahzab, Tuhan tidak menjadikan seorang laki-laki dengan dua hati dalam roganya, sehingga kamu berpikir tentang apakah dia beriman atau tidak beriman pada saat yang sama. Otak berbeda dengan pikiran. Otak adalah saluran komunikasi dengan pikiran, dan otak kita ibarat sebuah komputer, sedangkan pikiran adalah program dari komputer ini. Otak menganalisis informasi menurut perspektif khusus. Mungkin ada lebih dari satu orang melihat satu adegan, tetapi setiap orang menganalisis adegan ini menurut logikanya sendiri. Dia menyukainya dan dia tidak menyukainya, dan ini dia tolak. Oleh karena itu, otak tidak hanya bergantung dalam menganalisis informasinya pada apa yang dilihatnya melalui mata, tetapi yakin dengan logikanya sendiri dan setuju dengan sistemnya sendiri.